Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Octavia. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya berasal dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara praktik mengajar dan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sapira Nurhaliza, Alexia Putra, Novianti Sofira. Alhamdulillah, jadi hari ini masuk semua ya. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah masih ada yang ingat materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini? Ya, silakan kepada Andin. Benar sekali. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Adapun KD yang akan kita gunakan yaitu KD 3.2, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke materi. Adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, pengertian demokrasi Pancasila dan prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Apakah ada yang tahu apa itu demokrasi? Ya, silakan kepada Sapira. Coba Sapira berikan nilai-nilai yang mencerminkan demokrasi di lingkungan sekolah ini. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi, Ibu jelaskan sedikit, yaitu bahwa demokrasi itu ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidup mereka. Adapun tujuan dari demokrasi itu ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang mengedepankan konsep keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke macam-macam demokrasi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah ada yang tahu demokrasi apa yang terdapat pada gambar 1 dan 2 tersebut? Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi, pada gambar 1 yaitu memperlihatkan bahwa itu termasuk ke demokrasi langsung, dan pada gambar 2 itu termasuk ke dalam demokrasi tidak langsung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ialah demokrasi yang mengikut sertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Adapun demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat tidak dapat ikut serta secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Dan yang kedua yaitu atas dasar prinsip ideologi. Atas dasar prinsip ideologi ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Dan demokrasi rakyat yaitu demokrasi yang mengedepankan cita-cita rakyat yang tidak membedakan kelas sosial dalam masyarakat.
Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu atas dasar menjadi titik perhatiannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Demokrasi material yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Itulah materi dari topik pembahasan yang pertama. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke topik yang kedua? Baiklah, jadi kalian sudah paham semua ya mengenai hakikat demokrasi. Karena tidak ada yang ingin kalian tanyakan kepada ibu. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian demokrasi Pancasila dan prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa kedudukan rakyat itu sama dan tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Contoh, kita memiliki hak dalam berdemokrasi, sehingga kita memiliki hak dalam memilih siapa pemimpin di negara ini. Yang kedua yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, artinya kita bisa menuntut hak apabila kewajiban kita sudah terpenuhi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat yaitu mewujudkan rasa keadilan sosial. Mewujudkan rasa keadilan sosial ini sudah tertanam di dalam sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita harus memiliki rasa keadilan yang sama antara satu rakyat dengan rakyat yang lainnya dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang kelima yaitu mengambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat, yang artinya kita dalam memutuskan suatu keputusan harus bermusyawarah terlebih dahulu atau mengkonsultasi agar apa yang kita putuskan itu tidak mementingkan diri sendiri dan ego kita masing-masing. Yang keenam itu mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, yang artinya yang pertama-tama kita harus mengutamakan nilai-nilai persatuan kita dan nilai-nilai di dalam kekeluargaan. Dan yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, yang artinya kita harus menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional kita yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga. Topik pembahasan ketiga ini yaitu mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Baiklah, pertama kita memasuki demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi pada masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Adapun ciri-ciri demokrasi pada masa Orde Lama ini yang pertama, peran politik sangat dibatasi. Artinya, keberadaan partai politik pada masa demokrasi ini tidak bertujuan untuk mengisi jabatan pemerintahan, akan tetapi menjadi elemen penopang dalam pemerintahan di lembaga kepresidenan. Yang kedua yaitu peran dominan presiden dalam penyelenggaraan pemerintah, yang artinya pada masa demokrasi Orde Lama ini kekuasaan tertinggi itu berada di tangan presiden. Dan yang ketiga yaitu tidak ada kebebasan pers, yang artinya komunikasi dan informasi antara rakyat dengan pemerintah sangat dibatasi. Contohnya media yang biasanya memberitakan hal-hal yang terbuka mulai menutup. Selanjutnya, pada masa demokrasi ini terjadi banyaknya penyimpangan antara lain. Yang pertama, perubahan bentuk negara. Perubahan bentuk negara pada masa demokrasi ini, Indonesia mengalami perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang kedua,
Presiden melampaui batas wewenang, karena pada masa demokrasi ini, kekuasaan tertinggi masih berada di tangan presiden, sehingga peran wakil rakyat menjadi berkurang. Karena pada demokrasi ini juga terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Dan yang ketiga yaitu adanya penyimpangan ideologi. Penyimpangan ideologi ini mengganti ideologi Pancasila menjadi Nasakol. Yang kedua yaitu demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi pada masa Orde Baru berlangsung pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan tahun 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Adapun penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi ini, yang pertama, adanya pembatasan hak-hak rakyat, yang artinya pada masa demokrasi ini terdapat pelanggaran hak-hak rakyat karena membatasi hak-haknya seperti hak berpendapat, hak berserikat, dan hak berkumpul. Yang kedua yaitu pemilu tidak demokratis, yang artinya pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, banyak mengalami kecurangan dan ketidakadilan sehingga hak-hak warga negara tidak diperhatikan. Yang ketiga yaitu pemusatan kekuasaan presiden melebihi batas wewenang, yang artinya wewenangnya sudah melampaui batas yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, pembentukan penetapan presiden yang setingkat dengan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu demokrasi pada masa reformasi. Demokrasi pada masa reformasi ini berlangsung pada tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Adapun yang pertama kali dipimpin oleh B.J. Habibie. Sehingga terdapat karakteristik pada masa demokrasi reformasi ini. Yang pertama, pemilu lebih demokratis, yang artinya pemilu sudah berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga dalam sistem pemilu membuka jalan bagi rakyat dalam menggunakan hak politik dalam pemilu. Yang kedua yaitu pola rekrutmen politik terbuka, yang artinya dalam pengisian jabatan sudah dilakukan secara terbuka, sehingga setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mampu menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Dan yang ketiga yaitu hak-hak warga negara sudah terjamin, yang artinya setiap hak warga negara sudah terjamin, seperti adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang telah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan materi hari ini yang belum kalian pahami? Silakan kepada Randy. Baiklah, Randy bertanya, apa yang dimaksud dengan cita-cita kerakyatan dalam demokrasi Pancasila? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan Randy. Cita-cita kerakyatan dalam demokrasi ialah bentuk penghormatan kepada rakyat dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut dalam membuat keputusan atau kebijakan di dalam pemerintahan. Apakah ini sudah jelas? Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu agar Ibu bisa melihat sampai mana batas kemampuan kalian dalam memahami sistem dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia ini. Sehingga Ibu membuat soal untuk individu masing-masing. Dan kalian kerjakan melalui link di bawah ini, sudah Ibu tautkan di deskripsi di dalam video ini. Itulah materi yang dapat Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.